Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah bicara tentang apa yang terjadi ketika misalnya kalian bercerai dari seorang narsistik, gitu ya. Apa yang terjadi, kehidupan kalian seperti apa, mengapa sulit sekali bercerai dari seorang narsistik, batasan-batasannya apa saja yang harus kalian terapkan, negosiasinya seperti apa, dan langkah-langkah supaya kalian bisa melangkah ke kehidupan yang baru. Hari ini, dan beberapa video ke depan, kita mau bicara tentang bagaimana dengan anak-anak, gitu ya. Pola pengasuhan seperti apa yang bisa kita terapkan kepada anak-anak ketika kalian berpisah dari seorang narsistik, gitu ya. Yang kita harus ingat ya guys ya, bahwa ketika sebuah keluarga itu mengalami perceraian, gitu ya, itu kan berbeda dengan keluarga kebanyakan. Keluarga yang kita bilang dalam tanda kutip normal lah, gitu ya. Artinya, melibatkan narsistik atau tidak, perlakuan itu sudah pasti berbeda dengan keluarga biasanya, gitu ya. Dengan adanya seorang narsistik sebagai mantan pasangan, ini lebih jauh lagi berbedanya, gitu ya. Jadi kita akan bicara tentang hal yang paling memungkinkan untuk menghadapi kejadian seperti ini, keadaan seperti ini. Tidak akan ada trik-trik ajaib, yang ada adalah kita akan membahas hal yang paling realistis yang bisa kita lakukan dengan keadaan seperti ini. Ya, oke guys, langsung aja ya kita mulai ya. Jadi untuk memahami hal yang paling realistis yang bisa kalian lakukan ketika mantan pasangan kalian adalah seorang NPD dan kalian bercerai, pertama kita lihat dulu ya, kalau kasusnya perceraian yang dalam tanda kutip biasa, dalam arti ketika misalnya mantan pasangannya bukan seorang NPD. Biasanya kan guys ya, ketika perceraian itu terjadi, kalau kita berharap kemungkinan terbaik, yang kita harapkan itu adalah perpisahan bisa saja terjadi, tetapi anak akan menjadi prioritas paling utama dan berharap bahwa dampak perceraian tersebut tidak membuat anak-anak menjadi terlantar. Dalam arti, mereka akan membesarkan anak secara bersama-sama. Suami dan istri bisa saja berpisah, tetapi bersama-sama dalam tanda kutip membesarkan anak-anak. Anak-anak adalah prioritas utama. Ini kan namanya co-parenting kan, gitu ya. Dan ini kan sebenarnya yang diharapkan oleh semua orang yang bercerai, gitu ya. Yang kita bilang dalam keadaan normal lah, gitu ya. Ini yang mereka harapkan agar anak-anak tidak terlantar, gitu ya. Nah, sekarang yang jadi problem adalah ini sebuah kebenaran yang sebenarnya menyakitkan ya. Bahwa ketika mantan pasangan kalian adalah seorang narsistik, co-parenting itu tidak bisa dilakukan. Ya, kita harus realistis dengan mengatakan bahwa ini nggak bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah kenapa nggak bisa dilakukan? Jadi gini, pertama gitu ya, kalian harus ingat bahwa kalau kita mau melakukan co-parenting, gitu ya, itu hal yang paling penting itu pasti komunikasi guys. Suami dan istri boleh saja berpisah, tetapi mereka bersatu dalam tanda kutip, berkomunikasi bersama untuk kebaikan si anak, gitu ya. Yang jadi problem, kalian tahu bahwa komunikasi itu nggak pernah bisa dilakukan dengan baik dengan seorang narsistik, gitu ya. Bahkan ketika kalian masih menikah dengan seorang narsistik pun, komunikasi itu kan nggak bisa dilakuin kan, gitu ya. Kita tahu narsistik itu komunikasinya satu arah, dia maunya dia aja yang ngomong, dia yang benar, segalanya itu adalah tentang dia, gitu ya. Apalagi ketika misalnya kalian berpisah dari dia, gitu ya. Nggak akan bisa kalian berkomunikasi dengan seorang narsistik. Dan ini kan juga sebenarnya kan, kita kemarin ada bilang ya, bahwa boundaries atau batasan yang kalian harus tetapkan ketika kalian ingin punya kehidupan baru, ketika berpisah dengan seorang narsistik adalah, ya jangan berkomunikasi dengan dia. Sehingga otomatis, tentu kita juga nggak bisa melakukan co-parenting bersama si narsistik, karena itu kan akan melibatkan komunikasi. Jadi, co-parenting itu nggak bisa dilakukan. Itu satu. Dua, sebenarnya juga ada satu lagi kenyataan yang menyakitkan. Ini kalian harus tahu ya, alasan utama kenapa co-parenting tidak bisa dilakukan dengan seorang mantan narsistik itu adalah narsistik itu sebenarnya nggak peduli sama anak-anaknya. Bagi dia, anak-anak itu kan adalah aset atau alat bagi dia untuk mencapai tujuan. Dia tetap yang paling utama. Nah, ketika kalian berpisah dari si narsistik, dia juga dendam sama kalian kan? Karena kalian tuh bukan supply-nya dia lagi. Dan dia mencari cara untuk menyakiti kalian. Sehingga kalau kalian mau melakukan co-parenting sama dia, dia nggak akan membiarkan itu terjadi.
Bagi dia, bukan anak yang jadi prioritas, tetapi bagaimana dia menggunakan anak-anak untuk menyakiti kalian. Gitu ya. Ini alasan paling utama kenapa co-parenting tidak bisa dilakukan ketika mantan pasangan kalian adalah seorang narsistik. Ya, oke guys ya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan sih Bang sebenarnya ketika ini terjadi? Kalian boleh berkenalan dengan yang namanya parallel parenting, gitu ya. Parallel parenting itu adalah kondisinya sebenarnya gampangnya begini. Ketika kalian pisah dengan seorang narsistik, kemudian kalian berkata bahwa saya akan membuat kehidupan saya yang baru, kamu silakan jalan dengan kehidupan kamu yang baru, begitu ya. Pengasuhan anaknya sama begitu juga. Dalam arti kalian akan mengurus anak kalian dengan gaya kalian. Dia juga akan dibebaskan untuk mengurus anak-anak dengan gayanya dia. Dalam arti gini, kondisinya itu kita ngomong bahwa anak-anak tetap bertemu ya, dalam arti tetap bertemu ayahnya, tetap bertemu ibunya. Ini dengan asumsi bahwa yang narsistik adalah ayahnya, gitu ya. Jadi, tetapi kalian tidak bekerja sama, tidak berkomunikasi bersama tentang parentingnya si anak, gitu ya. Ini mungkin terdengar aneh, gitu ya, tapi ini kondisi paling realistis yang bisa dilakukan ketika pasangan kalian itu NPD, gitu loh. Jadi, fokusnya itu adalah bahwa ketika anak bertemu dengan kalian, kalian akan melakukan parentingnya kalian, gitu ya. Ketika dia bertemu dengan orang tuanya, si narsistik, gitu misalnya, ya dia akan menerima parenting dari si mantan pasangannya kalian tersebut, gitu ya. Sampai sini saya berharap kalian paham. Ini namanya parallel parenting, gitu ya. Sama-sama membesarkan, tetapi tidak bersama-sama berkomunikasi, gitu ya. Nah, sekarang, bagaimana kalian menyikapi ini? Yang pertama, ya guys, yang kalian harus ingat dulu bahwa pasti ada kekhawatiran dari kalian bahwa ketika misalnya anak sama kalian, kalian merasa kalian bisa memberikan hal-hal yang baik untuk anak kalian. Tetapi ketika dia bersama ayahnya misalnya, kalian takut gitu, ayahnya akan banyak memberikan hal-hal yang buruk, parenting yang buruk kepada anak kalian, dan kalian takut akan hal itu. Dan itu wajar, ya dong, gitu. Memang keadaannya kan begitu, gitu ya. Tetapi yang harus kalian ingat bahwa ini hal yang kalian tuh nggak bisa kontrol, gitu ya. Kalian nggak bisa kontrol apa yang akan dilakukan si narsistik tersebut kepada anak-anak kalian. Parenting apa yang bakal dia berikan. Dan rasa kekhawatiran kalian itu tidak akan merubah apapun. Jadi, yang bisa kalian lakukan adalah realistis, ya. Lepaskan fokus kalian untuk memikirkan itu, atau kekhawatiran kalian terhadap hal itu. Karena kalian nggak bisa lakuin apa-apa. Dan alihkan fokus kalian kepada hal yang lain, yang nanti kita akan bicarakan, ya. Karena ini hal yang paling realistis yang bisa kalian lakukan. Bukan berarti kalian tidak peduli, bukan berarti kalian adalah orang tua yang jahat, tetapi karena memang kalian nggak bisa ngelakuin apa-apa tentang hal ini. Oke? Dan lagi pula gini ya, juga jangan berpikir bahwa kalian akan mengkonfrontasi si ayahnya misalnya, untuk jangan melakukan hal-hal yang buruk menurut kalian. Karena semakin kalian mengkonfrontasi, dia justru semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena ingat, dia itu mencari cara untuk menyakiti kalian. Dan kalau dia tahu bahwa yang dia lakukan itu justru membuat kalian semakin sakit, dia justru akan melakukan itu lebih-lebih lagi. Oke? Oke. Sekarang, fokus kalian itu adalah gini guys. Permainan di parallel parenting itu adalah begini. Bahwa saya harus memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak saya untuk mengalahkan hal-hal buruk yang diberikan oleh si narsistik kepada si anak. Permainannya itu paling utama di situ. Bahwa bagaimana caranya saya bisa memberikan hal-hal yang baik yang pada akhirnya bisa menggantikan hal-hal yang buruk atau menghancurkan hal-hal buruk yang diberikan oleh si narsistik kepada anak saya. Itu rule paling utama, gitu ya. Jadi, fokus kalian tuh hanya parenting kalian. Kalian nggak bisa merubah parenting yang dilakukan oleh si narsistik, tapi kalian bisa fokus kepada diri kalian. Berfokuslah kepada apa yang bisa kalian berikan kepada anak kalian. Karena itu adalah hal yang paling penting dan yang paling bisa kalian lakukan. Nah, ada satu berita baiknya guys, gitu ya, bahwa ketika parallel parenting ini dilakukan, ada satu yang kelebihan yang kalian punya dan narsistik tuh nggak punya. Apa itu? Itu namanya konsistensi, ya. Jadi
anak-anak itu kan sebenarnya mereka belajar paling banyak dari dalam hidup mereka itu ketika sesuatu itu, pelajaran hidup itu diberikan secara konsisten kepada mereka. Ya, nah kita tahu narsistik itu nggak konsisten, gitu loh. Kita tahu kan, ya, mereka ngomong apa, lakuinnya apa, mereka nggak pernah bisa mengajarkan sesuatu secara konsisten. Tapi kalian bisa konsisten. Jadi kuncinya adalah konsistenlah memberikan pengetahuan baik, parenting yang baik kepada anak-anak kalian, supaya anak-anak kalian itu bisa belajar lebih banyak kepada kalian daripada orang tuanya yang narsistik. Dan itu bisa dilakukan dengan disiplin. Melalui disiplin dan konsistensi, kalian bisa mengalahkan si narsistik. Dalam tanda kutip ya, mengalahkannya. Nah, inilah inti dari parallel parenting, gitu ya. Ini kondisi paling realistis yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian terapkan ketika misalnya bercerai dari seorang narsistik, gitu loh. Kita nggak punya trik-trik ajaib untuk melakukan ini. Ini semua soal perjalanan tentang apa yang bisa kalian lakukan dengan seiring waktu. Nah, di video-video berikutnya kita akan bicara tentang apa yang kalian boleh lakukan dan tidak boleh kalian lakukan ketika kalian melakukan parallel parenting. Kita juga akan bicara tentang bagaimana kalian berkomunikasi dengan seorang mantan kalian yang narsistik, karena bagaimanapun juga pasti ada saat-saat di mana kalian harus berkomunikasi dengan mereka, kan, gitu ya. Tapi untuk menutup video ini, saya cuma mau bilang parallel parenting ini juga tidak gampang dilakukan, guys. Ya, walaupun kalian sendiri-sendiri melakukan, narsistik itu juga nggak akan diam aja. Dia pasti tetap berusaha memprovokasi kalian, gitu ya. Yang harus kalian ingat ketika kalian melakukan parallel parenting ini, kontrollah diri kalian sebaik mungkin. Jangan pernah termakan provokasi dari si narsistik, gitu ya. Bisa melalui anak-anaknya kalian, bisa melalui komunikasi langsung misalnya. Jangan terprovokasi dan berilah contoh yang terbaik kepada anak-anak kalian. Bagaimana caranya bisa menahan diri dan emosi kalian. Karena kemungkinan anak-anak kalian itu akan mengalami kehidupan yang sulit ketika mereka harus menerima bahwa mereka akan menerima parenting dari dua orang yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Itu udah sulit bagi mereka, dan kalian harus bantu mereka dengan menunjukkan bagaimana caranya memberikan contoh yang baik, bagaimana caranya mengontrol emosi yang baik. Oke, guys, ini aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.